Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan makhluk yang dilaknat Allah dan selalu menggoda manusia agar memilih jalan menuju neraka. Sejak awal diciptakannya manusia, yakni Nabi Adam, Iblis sudah menunjukkan permusuhannya. Ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud, memberi hormat kepada Nabi Adam, Iblis menolak karena rasa dengki dan takabur. Dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Iblis rela dikeluarkan dari surga dan menjadi makhluk terkutuk sepanjang masa, daripada harus hormat kepada manusia. Iblis pun bersumpah akan menjerumuskan manusia agar mengikuti jejaknya. Karena itulah pasti banyak yang bertanya-tanya, jika iblis memang sejahat itu, mengapa Allah tidak membinasakannya saja? Tapi Allah tentu tidak menciptakan suatu makhluk tanpa tujuan. Seperti dalam sebuah kisah Nabi Sulaiman yang menangkap seluruh iblis dan memenjarakannya selama beberapa hari ini. Lalu apa yang terjadi setelah semua iblis dipenjarakan? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum, tekan tombol like jika suka, dan yang terpenting sebarkan video ini. Setuju? Nabi Sulaiman adalah seorang putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak ia masih kanak-kanak berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampingi ayahnya dalam tiap-tiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Ia memang sengaja dibawa oleh Nabi Daud saat menghadiri sidang-sidang peradilan serta menyekutuinya di dalam menangani urusan-urusan kerajaan untuk melatihnya serta menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan Nabi Daud memimpin kerajaan. Maka tak heran sepeninggal Nabi Daud, singgasana kerajaan diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Di samping mewarisi kerajaan, Nabi Sulaiman juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Nabi Sulaiman diberi karunia oleh Allah banyak kelebihan. Salah satunya adalah mampu menguasai bangsa jin dan hewan, bahkan mampu berkomunikasi dengan mereka. Sampai pada suatu ketika, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah menundukkan bagiku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap iblis, memenjarakan, merantai, serta mengikatnya, sehingga manusia tidak melakukan dosa dan maksiat lagi." Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap." Nabi Sulaiman tetap memohon, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Allah berfirman, "Jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan." Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Allah menjawab, "Bismillah, tangkaplah iblis." Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menangkap iblis, mengikat dan memenjarakannya. Meskipun Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang agung, tapi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, beliau lebih memilih makan dari hasil jerih payahnya sendiri, yaitu dengan membuat kerajinan tas untuk dijual ke pasar. Beliau lebih memilih tidak makan dari uang kerajaan. Padahal menurut riwayat, tiap hari dapur kerajaan Nabi Sulaiman memasak 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Tapi makanan itu bukan untuk Nabi Sulaiman, tapi dibagikan kepada masyarakat dan anggota kerajaan. Nabi Sulaiman pemimpin yang sederhana, yang makan dari hasil usahanya sendiri dengan menjual tas-tas buatannya di pasar. Pada suatu pagi, setelah para iblis ditangkap, Nabi Sulaiman mengutus anak buahnya untuk menjual tas-tas buatannya ke pasar. Namun ternyata pas tutup semua tidak ada yang berjualan. Lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu."
Maka malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Di hari berikutnya, anak buah Nabi Sulaiman kembali menuju pasar dan hendak menjual tas-tas produksi Nabi Sulaiman lagi. Tapi mereka mendapati pasar masih sepi seperti kemarin. Pasar masih ditutup. Orang-orang berbondong menuju makam, mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat tanpa memperdulikan lagi keindahan duniawi. Nabi Sulaiman heran dengan sikap masyarakat seperti itu, lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah?" Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap para iblis sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Setelah mendapat jawaban dari Allah, maka Nabi Sulaiman segera melepaskan semua iblis dari penjara. Pada esok harinya, orang-orang kembali pada aktivitas sebelumnya. Orang-orang yang bekerja di pasar membuka kiosnya masing-masing. Orang-orang kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan serta memenuhi kebutuhannya. Jadi ternyata, kalau tidak ada iblis di dunia ini yang bertugas menggoda manusia, maka kehidupan manusia juga kacau. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak boleh berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah, meskipun kita anggap jahat, tidak berguna, bahkan menimbulkan masalah. Sebab Allah Maha Tahu atas apa yang Dia ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.